Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Pagi hari ini saya akan membaca dari buku Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Puji Tuhan, kita berada di zaman yang seperti ini. Alkitab sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa zaman yang kita tinggali saat ini adalah zaman atau hari-hari yang jahat. Nah, sebagai orang percaya, kita menemukan kenyataan bahwa kejahatan makin bertambah, kesukaran makin bertambah. Bahkan pandemi tidak memberikan tanda-tanda menurun atau menghilangkan diri dari keadaan yang ada. Ini adalah suatu keadaan di mana sebagai manusia kita seringkali lupa, kita bingung, kita mengharapkan hari-hari yang ada ini bisa berjalan dengan baik, tetapi Alkitab katakan hari-hari yang ada trennya bertambah jahat. Jadi tidak akan menurun kejahatan, tapi akan bertambah dengan kejahatan. Nah, kalau kita melihat hari-hari yang ada adalah hari-hari yang mempengaruhi kehidupan kita, karakter kita, kepedihan kita, beban kita, situasi yang memperburuk keadaan hidup ini. Itulah yang dikatakan hari-hari yang jahat. Nah, hari-hari yang jahat itu kita tidak bisa robah. Tidak mungkin kita bisa merubah hari yang jahat, tapi yang kita bisa buat adalah melengkapi diri kita, supaya hal-hal yang jahat itu tidak merembet dan membahayakan kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, jangan kamu bodoh. Nah, dalam kehidupan kita, hari-hari ini kita tidak bisa robah. Situasi yang ada kita tidak bisa ganti. Sebab itu hidup ini harus diperhatikan. Karena hari-hari kita tidak bisa berubah, dan kita tidak bisa robah hari itu dengan keadaan yang ada, maka kita jangan bodoh, tapi kita harus jadi orang yang pandai, orang yang bijaksana. Dan dalam hal ini, orang yang pandai dan bijaksana tentulah orang-orang yang dapat menggunakan waktu yang ada. Karena orang bodoh, dia tidak akan menggunakan waktu dengan baik. Tapi orang-orang yang bijaksana, dia akan menggunakan waktunya dengan baik. Waktu itu harus kita tebus lagi. Ya, waktu itu harus ditebus dengan cara bekerja 2 kali lipat, supaya waktu itu tidak habis begitu saja. Jika kita dulu bekerja 1 hari hanya 6 jam, maka menebus waktu, maka 1 hari harus 12 jam. Kalau kita tidak bisa menghabiskan 12 jam, maka kerja kita harus ditingkatkan 2 kali lipat. Itu cara mempergunakan waktu. Nah, sebagai orang percaya,
Kita diingatkan bahwa waktu-waktu yang ada adalah hari-hari yang jahat. Dan kita jangan kehilangan waktu itu, kita kekurangan hal-hal yang baik. Waktu itu yang membuat kita tidak ada dalam posisi yang menguntungkan kita, tapi menunjukkan bahwa kita bodoh. Nah, sebab itu kita diingatkan, jangan kamu bodoh. Pergunakanlah dan gunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu sebagai orang percaya, melihat hal ini, maka kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu berbuat yang baik, yang benar, yang patut dipuji, yang kudus, yang sedap didengar. Itu yang harus kita lakukan. Karena itu menjadi bahagian pemikiran kita di dalam waktu-waktu yang jahat. Karena waktu-waktu yang jahat sedang mengarahkan kita untuk berpikir yang buruk, melakukan yang tidak benar karena kondisi. Kita menjumpai di negeri kita, beberapa waktu orang sudah sibuk dengan perbuatan yang tidak baik. Semua sibuk dengan korupsi. Sekarang semua tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena kita sudah jadi bodoh. Kita sudah tidak bisa menebus waktu kita dengan baik, maka kita menjadi salah. Karena itu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Gunakan waktu itu dengan bekerja 2 kali lipat. Kalau satu hari kita hanya bisa kerja 1-2 pekerjaan, maka hari-hari yang ada kita harus 3-5 pekerjaan yang kita harus kerjakan. Karena itu bukti kita tidak bodoh, tapi kita menggunakan waktu. Nah, sebab itu mari sebagai orang percaya, dikatakan, biarlah kita mengerti kehendak Allah. Kalau kita bodoh, kita membuang waktu yang ada, dapat dipastikan kita orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Kita tidak mengerti maksud Tuhan. Karena Tuhan punya kehendak kita di tengah masa sukar sulit ini untuk lebih maksimal. Karena tidak ada maksud Tuhan yang buruk dalam kehidupan kita. Hari-hari yang kita harus jalani, situasi pandemi yang tidak berhenti, ini tidak perlu disikapi dengan hati yang pesimis, tapi lihatlah, ini peluang yang terakhir yang Tuhan berikan bagi kita untuk bekerja 2 kali lipat, untuk lebih maksimalkan diri, karena hari-hari yang ada adalah hari yang jahat. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak perlu engkau kesal, engkau susah dengan pandemi yang sedang terjadi dan berpikir bagaimana caranya menghindarkan diri. Tidak perlu. Tapi kita melihat hari-hari yang ada harus disikapi dengan bekerja lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, bekerja dengan lebih maksimal. Karena itulah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari yang baru ini Tuhan memberi kepada kami sesuatu yang baik dalam hal menyikapi hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk di rumah kami masing-masing. Tolong kami untuk melihat waktu yang ada. Bukan karena situasi yang bertambah sukar sulit ini membuat kami menjadi orang yang masa bodoh dengan keadaan yang ada. Menjadikan kami orang-orang yang tidak mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Sebab itu Tuhan, tolong pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami dapat menggunakan hari-hari yang jahat ini untuk lebih maksimal, untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, agar kami dapat menerima upah yang baik dari jerih lelah kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita.
Dan besok adalah waktu yang terbaik untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan berpuasa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk penginjilan di berbagai tempat, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan juga berdoa untuk kekudusan kehidupan orang percaya. Di zaman sukar sulit ini, kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.